Selanjutnya kita masuk ke uji proporsi. Yang pertama untuk nilai N kecil, yaitu N lebih kecil dari 30. Langkah pertama nyatakan H0, P sama dengan P0. Langkah kedua kita pilih H1 yang sesuai permintaan soal. Bisa P lebih kecil P0, P lebih besar dari P0, atau P tidak sama dengan P0. Kemudian langkah ketiga kita tentukan taraf nyata alfa. Kemudian langkah keempat uji statistik ujinya untuk uji proporsi nilai N kecil ini adalah ubah acak binomial X, yaitu X ini adalah banyaknya keberhasilan. Langkah selanjutnya masih di langkah 4 itu wilayah kritiknya kita tentukan, yaitu X lebih kecil atau sama dengan K aksen alfa jika H1-nya itu P lebih kecil P0. X lebih besar atau sama dengan K alfa jika H1-nya P lebih besar P0. Dan X lebih kecil atau sama dengan K aksen alfa per 2 dan X lebih besar atau sama dengan K alfa per 2 jika H1-nya itu adalah P tidak sama dengan P0. Langkah selanjutnya kita hitung nilai X, yaitu kita hitung banyaknya keberhasilan. Kemudian langkah yang terakhir kita nyatakan keputusannya, yaitu tolak H0 jika X berada di dalam wilayah kritik dan terima H0 jika X berada di luar wilayah kritik. Nah, berikut ini adalah cara mencari ke aksen alfa dan ke alfa. Jangan sampai ketukar ya, ke aksen alfa dan ke alfa. Ini ada aksennya. Kalau yang ada aksennya itu adalah bilangan bulat terbesar sehingga peluang dari X lebih kecil atau sama dengan ke aksen alfa itu lebih kecil atau sama dengan alfa. Nah, ini kita melihat nilai dari ke aksen alfa itu nanti di tabel distribusi binomial ya. Nah, kalau ke alfa ini adalah bilangan bulat terkecil sehingga P X lebih besar atau sama dengan ke alfa itu nilainya lebih kecil atau sama dengan alfa. Nanti untuk lebih jelasnya kita langsung coba kerjakan di contoh ya untuk mencari ke aksen alfa dan ke alfa. Langsung masuk ke contoh 6. Seorang pemborong menyatakan bahwa pada 70% rumah-rumah yang baru dibangun di kota A dipasang suatu alat pemompa udara panas. Kita lakukanlah uji hipotesis dengan taraf 0,10. Apakah pernyataan tersebut benar jika diambil sampel acak di antara 15 rumah terdapat 8 rumah yang menggunakan pompa udara panas. Berarti ini 70% ini adalah P0-nya yaitu 0,7. Kemudian 0,10 ini adalah alfanya dan ada terdapat 15 rumah sampel acaknya yang diambil, berarti N 15 dan ternyata terdapat 8 rumah yang menggunakan pompa udara panas. Berarti rumah yang menggunakan pompa udara panas itu adalah keberhasilannya di soal ini ya, keberhasilannya. Berarti banyaknya keberhasilannya adalah X sama dengan 8. Langsung kita masuk ke jawabannya. Yang pertama H0-nya, H0 itu adalah P sama dengan P0. P0-nya 0,7 berarti H0 P sama dengan 0,7. Dan kita nyatakan H1-nya langkah kedua yaitu P tidak sama dengan 0,7. Kemudian kenapa tidak sama dengan, karena kita akan membuktikan apakah benar pernyataan pemborong itu kalau 70% rumah-rumah baru itu menggunakan pompa udara panas. Apakah benar 70% atau tidak 70% ya. Berarti di sini H1-nya P tidak sama dengan 0,7. Kemudian alfanya adalah 0,10 atau 0,1. Langkah keempatnya statistik uji. Statistik uji yang kita gunakan adalah jelas berubah acak binomial X. Nah, wilayah kritiknya, sebelum kita masuk ke wilayah kritik, kita mencari dulu ke aksen alfa dan ke alfanya. Nah, tadi alfanya adalah 0,5, berarti yang ingin kita cari adalah ke aksen 0,05. Nah, ini adalah berarti kita mencari ke aksen 0,05 yang memenuhi peluang ini lebih kecil atau sama dengan alfa. Alfanya 0,05, berarti peluang ini nilainya lebih kecil dari 0,05. Berarti kita cari nilai yang diubah acak di tabel distribusi binomial, nilai ini, nilai yang di sini nih, yang lebih kecil atau sama dengan 0,05. Nah, berapa nilai misalkan sudah kita temukan nilai yang lebih kecil atau sama dengan 0,05, berarti bilangan bulat terbesar itu adalah K aksen alfanya, ya. K aksen 0,05 itu adalah bilangan bulat terbesarnya. Coba kita cari
kita cari tadi kan N-nya 15 dan peluangnya itu adalah 0,7. N15 peluangnya 0,7. Nah, ini. Sekarang kita cari nilai peluang, berarti yang di dalam tabel ini, nilai peluang yang lebih kecil atau sama dengan 0,05. 0,05. Adakah yang lebih kecil atau sama dengan 0,05? Ternyata ini ya. 0,05, 0,15, 0,04 dan seterusnya sampai atas ini adalah nilai yang lebih kecil atau sama dengan 0,05 ya. Tapi yang kita cari adalah keaksen alfa atau keaksen 0,05 yang keaksen alfa atau keaksen 0,05 itu adalah bilangan bulat terbesarnya. Nah, di antara semua ini bilangan bulat terbesarnya yang mana? Yang ini. Dari antara 0 sampai 7 yang terbesarnya adalah 7. Berarti keaksen alfanya itu adalah 7. Berarti keaksen alfanya adalah 7. Keaksen 0,05 itu adalah 7 karena yang paling besar di antara 0 sampai 7 itu C-nya adalah 7 ya. Walaupun banyak kan yang lebih kecil atau sama dengan 0,05, ada 0, ada 0,14 dan seterusnya, tapi ternyata yang paling besar bilangan bulat tersebut yang di situ itu adalah 7. Nah, selanjutnya untuk mencari K alfa atau K 0,05 kita menggunakan rumus ini, yaitu peluang X lebih besar dari K 0,05 itu harus lebih kecil dari 0,05. Nah, di sini kita sedikit modifikasi. Berarti kan kalau yang di tabel itu kita hanya mencari nilai peluang X lebih kecil atau sama dengan. Berarti kita harus merubah ini gimana caranya agar dia bisa menjadi X lebih kecil atau sama dengan. Berarti kita kurangi ya, nilai ini sama dengan ini, yaitu 1 dikurangi P X lebih kecil atau sama dengan K 0,05 kurang 1. Paham ya maksud saya? Jadi kalau misalkan saya punya misalkan ini K 0,05 ini 5 misalnya. 5. Nah, X lebih besar sama dengan 5. Tapi yang di tabel itu hanya ada untuk tanda tidak lebih kecil atau sama dengan. Berarti saya harus mencari 1 dikurangi peluang X lebih kecil atau sama dengan 4. Ya, berarti nilai dari X lebih besar atau sama dengan 5 itu sama dengan 1. Karena total semua peluang ingat adalah 1 ya, berarti 1 dikurangi, karena 5-nya masuk berarti saya hanya mencari yang dari 0 sampai 4, makanya dicarinya itu 1 dikurangi peluang X lebih kecil atau sama dengan 5 min 1 atau 4. Nah, begitu pula kalau 5 tadi kita gantikan K 0,05 ya. 5 tadi hanya permisalan. Nah, ini K 0,05. Berarti kalau kita mencari nilai yang lebih besar atau sama dengan K 0,05 ini, kita mencari 1 dikurangi P X lebih kecil atau sama dengan K 0,05 minus 1. Nah, otomatis yang di sini juga berubah. Jadi 1 dikurangi. Nah, nilai yang ini adalah nilai dari peluang ini ya. Dan ini bisa kita cari di tabel. Tapi sebelumnya kita cari di tabel yang seperti apa? Kita mencari kan yang nilai yang ini saja nih, yang ini. Nilai peluang ini otomatis kita harus modifikasi dulu. Nah, ini kita modifikasinya kita pindah ruas saja. Misalkan kita pindah ruas yang ini ke sini dan yang ini ke sini ya, biar nggak ada minusnya. Berarti ini 1 dikurangi 0,05 karena pindah ruas ke sini. Itu berarti 0,95 lebih kecil atau sama dengan peluang dari ini, X lebih kecil atau sama dengan K 0,05 minus 1. Berarti kita akan mencari 0,95. Kita akan mencari nilai peluang yang lebih besar atau sama dengan 0,95. Ya. Kita lihat di tabel 0,95. 0,95 ini, kita melihat di tabel P-nya kan 0,7, peluang keberhasilannya. 0,7, terus kita mencari nilai yang lebih besar atau sama dengan 0,95. Ini nilainya lebih besar dari 0,95. Ini juga lebih besar, ini juga lebih besar. Nah, berarti ada 3 ini ya. Yang N-nya 15, P-nya 0,7 dan nilai dari peluang itu lebih besar atau sama dengan 0,95 itu yang ini 0,965, 0,995 dan 1,00. Nah, yang ini lebih besar, tapi
K alfa itu adalah bilangan bulat terkecil. Nah, mana yang antara 3 ini bilangan bulat terkecil? Kan kita mencari C-nya. Berarti di antara 15, 14, 13 yang mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil adalah 13. Nah, 13 ini yang paling kecil ya. 13 ini menyatakan 13 berarti nilai di K 0,05-1 itu adalah 13. 13 ya. 13 berarti kalau mencari K 0,05 tinggal kita pindah ruaskan satunya. Berarti K 0,05 itu sama dengan 13 ditambah 1 sama dengan 14. Ya, saya harap kalian tidak bingung ya. Nanti dibaca lagi tabelnya, dipahami lagi. Kalau bingung bisa langsung ditanyakan di WA grup. Nah, selanjutnya sudah kita temukan K aksen alfa dan K alfanya, baru kita bisa mencari wilayah kritiknya, yaitu X lebih kecil atau sama dengan K aksen 0,05, berarti X lebih kecil atau sama dengan 7, dan X lebih besar atau sama dengan 14. Dan nilai statistik ujinya sudah diketahui di soal, tadi X sama dengan 8. Kita lihat X sama dengan 8 itu apakah lebih kecil dari 7? Tidak. Apakah lebih besar dari 14? Juga tidak. Berarti X sama dengan 8 tidak masuk ke wilayah kritik. Kalau tidak masuk ke wilayah kritik, berarti dia masuk ke wilayah penerimaan. Berarti kita terima H0. Keputusannya kita terima H0, artinya tidak ada alasan yang kuat untuk menyalahkan pernyataan pemborong yang mengatakan bahwa 70% rumah di kota A itu menggunakan pompa udara panas. Nah, selanjutnya untuk nilai N besar itu adalah N lebih besar atau sama dengan 30. Langkah pertama kita nyatakan H0, P sama dengan P0. Langkah kedua H1-nya kita pilih di antara yang 3 ini. Kemudian taraf nyata alfa. Kemudian statistik uji untuk N besar ini adalah kita menggunakan distribusi normal ya. Z sama dengan X min N P0 per akar N P0 Q0. Dan wilayah kritiknya seperti ini ya. Bisa kalian baca. Kemudian langkah kelima kita hitung nilai X dan statistik uji Z. Keputusannya tolak H0 jika Z berada di dalam wilayah kritik dan terima H0 jika nilai Z berada di luar wilayah kritik. Kita langsung masuk ke contoh 7. Suatu obat penenang ketegangan saraf yang beredar saat ini diduga hanya 60% efektif. Berarti P0-nya 0,6 ya, bukan 0,6. Hasil percobaan dengan obat baru terhadap 100 orang dewasa penderita ketegangan saraf diambil secara acak. Berarti ini adalah sampel acaknya 100, berarti N sama dengan 100. Dan menunjukkan bahwa obat baru itu 70% efektif. Berarti ini adalah hasil dari keberhasilannya. Ini adalah peluang keberhasilan dari sampel. Berarti keberhasilannya adalah X sama dengan 70% kali 100, itu 70. Kalau ini peluang ya, ini peluang keberhasilannya 70% dan banyaknya keberhasilannya adalah 70, berarti X sama dengan 70. Kemudian lakukanlah uji hipotesis dengan taraf nyata 0,05, berarti alfanya 0,05, untuk mengetahui apakah obat baru tersebut lebih baik daripada obat yang beredar saat ini. Langkah pertama, H0-nya P sama dengan P0, berarti P sama dengan 0,6. Terus H1-nya P lebih besar dari 0,6 karena di sini kita ingin mengetahui apakah obat yang beredar saat ini itu lebih baik atau tidak. Nah, obat yang baru ini apakah lebih baik dari obat yang beredar saat ini, dan diketahui obat yang beredar saat ini adalah efektifnya 60%. Apakah lebih baik dari 60%, berarti P lebih besar dari 0,6. Kemudian alfanya 0,05, statistik ujinya kita menggunakan Z. Wilayah kritiknya adalah Z lebih besar dari Z 0,05 karena P lebih besar dari 0,6, berarti Z lebih besar dari Z alfa ya. Nah, ini tinggal kita lihat di tabel, ketemu 1,645. Kemudian kita hitung nilai statistik ujinya Z sama dengan 2,041 itu lebih besar dari 1,645, berarti dia masuk ke wilayah kritik, berarti kita tolak H0. Berarti obat baru tersebut lebih baik daripada obat yang beredar saat